وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, ya, di sini kita kembali dalam pelajaran kitab Siyam, ya. Pelajaran yang berkaitan dengan puasa. Ini modal kita untuk masuk di bulan puasa yang sekitar 25, ya. Lihat di HS itu 25 hari, ya. 25 hari menuju Ramadan, ya. Kita sudah di tanggal 6 sekarang, tanggal 6 Sya'ban, ya. Dan yang paling utama yang kita siapkan, ya, selain amalan-amalan yang lainnya adalah untuk ilmu, ya, belajar, ya, agar jangan sampai kita seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW, melewati bulan ampunan tapi kita pada ampunan. Ya rohi ma'am abdin dafala alaihi Ramadan falam yughfar lahu, ya. Sangat rugi seseorang dan sangat aneh, gitu, ketika dia memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan pada saat bulan tersebut. Kemudian alhamdulillah kemarin kita pelan-pelan ya, pertemuan kemarin, ya, pembahasan yang lama itu kemarin pembahasan kitab, ya. Kemudian pembahasan yang pertama pengertian, kemudian rukun. Kemudian kemarin dari malam Rabu kita membahas hukum puasa Ramadan, ya, bersama Pak Temu, ya, Pak Temu. Dia ada titipan pertanyaan seperti kemarin panjang. Dan sekarang masuklah kita di al-mas'alatu tsalitsatu, pembahasan yang ketiga, aqsamu as-siyam, ya, pembagian puasa. Ya, aqsam, ya, jamak dari ismun, ya, pembagian. Siam, bagian-bagian puasa atau macam-macam puasa, ya. Kemudian asyamu ismani, saya sebutkan puasa itu hanya dua macam saja, wajibun wa tatawwu'un, ya. Yang pertama itu yang wajib, yang harus, ya, yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu tarikuhu, yang disebut dengan wajib itu ketika dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Dan ada yang tatawu'an. Tatawu'an ini istilah kedua untuk sunnah, artinya itu penyempurna. Tatawu'an, penyempurna, sama seperti sholat sunnah, ba'diyah, qabliyah, itu yang disebut tatawwu' juga, ya, karena dia itu digunakan untuk menyempurnakan pahala sholat wajib kita. Kalau misalkan kita sholat wajib tapi misalkan ada yang lewat, mungkin ada bacaan-bacaan yang kita itu lupa, atau misalkan kita itu terbawa dengan waswas syaitan, dengan kita melakukan sholat sunnah tatawwu', dia yang menyempurnakan pahala wajib kita. Begitu juga dengan puasa sunnah, ya, dia yang melengkapi pahala puasa wajib kita. Dan dua-duanya ada pembahasannya. Ada pembahasan puasa wajib, dan nanti di akhir di tengah pertengahan bab akan dibahas puasa sunnah, ya. Wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsam, dan yang wajib saja itu terbagi menjadi tiga. Ada tiga puasa yang wajib. Al-awwal, yang pertama, saumu Ramadan, ya, puasa yang wajib untuk semua kalangan itu adalah puasa Ramadan. Dan sebenarnya kalau kita melihat, ya, dialah yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Adapun yang kedua dan yang ketiga ini dia ada sebabnya, dan sebabnya itu dari kita sendiri. Yang kedua, saum al-kaffarat, ya, puasa kafarat, ya, kafara itu menebus dosa, ya, puasa tebusan. Artinya ada kita melakukan kesalahan dan harus ditebus dengan puasa. Contohnya seperti membunuh. Dan di antara kafarahnya adalah puasa. Ya, kemudian sumpah atau laknat, ya, sumpah dalam kebohongan. Ya, di antara hukumannya adalah kafar, ya. Dan yang paling
paling masyhur di kalangan kita adalah yaitu melakukan hubungan di siang hari Ramadan. Dan melakukan hubungan di siang hari Ramadan itu kafarah, harus melakukan puasa kafarah. Ya, syahraini mutatabi'aini, ya, 2 bulan berturut-turut. Itu puasa kafarah dan dia itu hukumnya wajib, harus dilakukan. Ya. Dan itu lebih berat dari puasa wajib, ya. 2 bulan berturut-turut, ya. 2 bulan, ya. Dan yang ketiga, saumun nadri, puasa nazar. Ya, nazar. Apa yang dimaksud dengan nazar? Ilzamu ma lam yulzim bihi asy-syar'u, yaitu mewajibkan diri sendiri apa-apa yang tidak diwajibkan oleh syariat. Ya, contohnya banyak orang ya, seperti zaman sekarang, yaitu bernazar, ya, berjanji, membuat kesepakatan, ya. Kalau misalkan dia lulus atau dia menang, gitu ya, dia akan puasa. Ayat puasa itulah yang dimaksud dengan puasa nazar. Ya. Itu seperti zaman dahulu tuh, kalau dia punya anak laki-laki, kalau anaknya laki-laki dia akan puasa. Ya, 3 hari, ya. Dan banyak, ya, seperti di zaman sekarang juga mungkin ada, ya, seperti kita lihat tadi, ya. Nah, itu adalah puasa nazar, dan ketika sudah diucapkan harus dilaksanakan. Kalau dia sudah ucapkan saya akan berpuasa, kalau saya menang maka harus dia berpuasa. Kalau enggak maka dia akan berada dalam dosa yang terus-menerus. Ya, karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Wal kalamu huna, ya, adapun di dalam kitab ini, pembahasan di dalam kitab ini yanhasiru, terbatas, gitu ya, fi saumi Ramadan, hanya untuk pembahasan bulan Ramadan saja, pembahasan puasa Ramadan. Jadi kitab ini hanya membahas puasa Ramadan saja. Adapun puasa kafarah, puasa nazar tidak dibahas. Fi saumi at-tatawwu, begitu juga ada pembahasan puasa sunnah nanti. Amma baqiyatul aqsam, adapun bagian-bagian yang lainnya, fata'ti fi mawadhi'iha, maka akan datang di penjelasan yang lain, ya, di tempat yang lain, insyaallah ta'ala. Jadi di kitab ini dia hanya fokus 2 hal, puasa Ramadan dan puasa sunnah saja. Adapun puasa kafar, puasa nazar itu tidak ada, ya, tidak dibahas di sini maksudnya. Dan itu jarang, ya, sebenarnya jarang. Kemudian kita lanjutkan di sini al-mas'alatur rabi'atu, pembahasan yang keempat. Fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyyati saumihi. Fadlu siyami syahri Ramadan, keutamaan puasa bulan Ramadan. Wal hikmah, dan hikmah min masyru'iyyati saumihi, dan hikmah dari pensyariatan puasanya. Hikmah dari apa disyariatkan puasa di dalamnya. Ya, dan yang lihat di sini yang dibawakan hanya sedikit. Kalau kita cari keutamaan bulan puasa, bulan Ramadan sangat banyak. Adapun yang dibawakan di sini sedikit. Ya. Karena ini dia kategori mukadimah. Ya, dia hanya untuk menyemangat kita. Ya. Kemudian ada hikmah masyru'iyatihi, begitu juga dengan hikmah kenapa dia disyariatkan, juga ini sedikit dibawakan kita. Ya, ada kalau kita mencari yang detailnya maka kita cari di kitab-kitab yang lain sangat. Kemudian di sini al-awwal fadluhu, keutamaannya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini yang utama dari sahabat Abi Hurairah dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi SAW sebutkan barang siapa yang sholat malam, yang
maksudnya salat tarawih. Salat ini berkenaan dengan Lailatul Qadar, bertepatan dengan Lailatul Qadar, imanan dengan keimanannya, ya dia mengimani bahwasanya puasa ini, Ramadan ini, wahtisaban, dan dia juga dengan tujuan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, niscaya akan dihapus semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, itulah kenapa dia disebut sebagai bulan ampunan. Karena di bulan Ramadan ini bulan ketika kita melakukan kebaikan seperti sholat malam akan dihapus semua kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan. Waman shoma Ramadhana, kemudian lanjutannya, waman shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, ya, wahtisaban, juga dengan tujuan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, niscaya akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Ya. Sebagaimana yang kita sebutkan di mukaddimah dulu, di mana ampunannya di situ tidak terbatas. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni banyak dosa. Tetapi yang perlu kita pahami, ya, sebagaimana diklasifikasikan sama ulama-ulama kita, bahwasanya dosa yang diampuni dengan amal soleh itu adalah dosa kecil. Ya, dosa kecil. Adapun dosa besar, ya, seperti syirik, membunuh, berzina yang ada dalam kitab Al-Kabair, itu hanya bisa diampuni dengan cara bertaubat. Ya, tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Yang dihapus dengan amal soleh ini adalah dosa-dosa kecil. Ya. Kemudian wa anhu radhiyallahu anhu adin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan darinya, dari sahabat Abi Hurairah juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatu al-khams, ya, salat yang 5. Ya, salawat ini jamak dari kata salat. Ya, salawat al-khams, ya, yang kita lakukan sekarang seperti maghrib, isya, subuh, yang 5 yang wajib. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan Jumat ke Jumat berikutnya, maksudnya sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, ya, kemudian bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun, ya, kalau kita melakukan kebaikan di dalamnya, dia itu sebagai mukaffirat, sebagai penghapus dosa. 5 bainahunna, ya, dari apa yang terjadi di antara keduanya tersebut. Idza jitanabal kabair, ya, selama itu bukan dosa besar. Ya, selama itu bukan dosa besar. Jadi misalkan kita melakukan kesalahan, dosa, ya, seperti suzon, ya, atau misalkan hal-hal yang kecil yang lainnya, maka ketika kita sholat, itulah yang menghapus dosa kita, ya, yang dosa kecil yang tadi, ya, yang dilakukan. Kemudian begitu juga misalkan kita lakukan di antara misalkan Jumat ke Jumat yang lainnya, maka ketika kita melakukan sholat Jumat, ya, itulah yang menjadi penghapus dosa kita. Kalau dia banyak, ya, maka ketika kita puasa di bulan Ramadan, dialah yang menghapus semuanya, ya, di bulan Ramadan tersebut. Ya. Hadza ba'du, di sini sebutkan hadza ba'du ma warada fi fadli siyam. Ini hanya sebagian, hadza ba'du. Ba'du itu sebagian. Ya. Beda dengan pakai dal, ya, ba'da, lain, ya. Setelah, ya. Oh, ini ba'du, ya. Ini sebagian ma warada fi fadli siyam syahri Ramadan. Ini hanya sebagian saja yang disebutkan. Ya. Wa fadailuhu katsirah, dan keutamaannya sangat banyak kalau kita cari. Ya. Tapi di sini difokuskan hanya untuk ampunan saja. Ya, di antara keutamaan-keutamaan yang tidak disebutkan seperti dibukanya pintu surga, ya, ditutupnya pintu neraka, kemudian dibelenggunya syaitan-syaitan sehingga kita mudah beramal, ya, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya, ya. Kemudian yang kedua, al-hikmatu min masyru'iyyati sawmihi, ya, tujuan atau hikmah
disyariatkan puasa di dalamnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita puasa di bulan Ramadan? Gitu ya. Syara'a Allah subhanahu as-sawma lihikamin adidatin wa fawaidatin katsiratin faminha. Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa lihikamin adidatin dengan tujuan yang sangat banyak yang berbeda-beda, wa fawaidatin dan faedah-faedah katsiratin yang sangat banyak, faminha di antaranya. Nah, di sini juga disebutkan 3 saja. Ya, padahal kita cari banyak, ya. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs di sini, dan dia ini adalah marahil min marahil hayah, disebutkan sebagai para ulama itu adalah tingkatan di antara tingkatan-tingkatan kita dalam memahami hidup ini. Tazkiyatun nafs yaitu menyucikan jiwa kita. Ya, tazkiyah dari kata zakka yuzakki, membersihkan an-nafs, jiwa kita. Ya. Dan setiap orang yang belajar ilmu agama, ya pasti akan ada dia itu belajar tazkiyatun nafs. Dan banyak ulama-ulama kita yang dia itu menghususkan diri hanya membidangi hal itu saja, ya bahkan mendalami bidang itu. Ya seperti contohnya Ibnu Taimiyah, beliau punya karya yang sangat banyak di masalah tazkiyatun nafs. Kemudian murid beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya terkenal, beliau punya kitab-kitab yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Dan begitu juga dengan ulama-ulama yang lainnya. Dan ini tazkiyatun nafs ini dia modal penting, ya terutama di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya banyak hal yang dijelaskan, ya terutama bagaimana kita itu bersikap, kemudian bagaimana kita itu memandang dunia ini, gitu ya, bagaimana kita mengatur mindset, ya istilahnya mindset, juga banyak hal ya di dalam tazkiyatun nafs, ya. Wa tathhiriha dari kata taharah, dan membersihkannya, membersihkan hati kita, jiwa kita. Wa tanqitiha, begitu juga dengan membersihkan juga sama ini minal akhlaq, ya dari campuran-campuran ar-radhi'ah, yang rendah, yang hina, wal akhlaq ar-razilah, membersihkannya juga dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Lianna sauma, karena puasa, yudhiku, ya mempersempit, majari, bisikan, syaitan fi yadil insan, ya di dalam tubuh manusia. Ya, dengan berpuasa, kemampuan syaitan untuk mengganggu kita, untuk membisiki kita, atau untuk mengarahkan kita ke hal-hal yang tidak baik itu berkurang. Ya, ketika kita berpuasa, ya bisikan-bisikan syaitan itu melemah, terutama di bulan Ramadan, di mana mereka itu kebanyakan dibelenggu, ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita berjumpa dengan Ramadan, semangat kita dalam beribadah, ya semangat kita dalam sholat itu tinggi luar biasa. Ini yang pertama. Asani, yang kedua, fisaumi, di dalam berpuasa, tazhidun fid dunya, yaitu kita zuhud, ya fid dunya, di dalam dunia, wa syahawatiha, begitu juga dengan syahwat atau keinginan-keinginan yang ada di dalamnya, di dalam dunia tersebut. Ya, zuhud di sini artinya adalah tarku ma la yanfa'uka fil akhir. Ketika seorang meninggalkan sesuatu yang dia itu tidak bermanfaat di akhirat, bukan meninggalkan dunia, ya zuhud itu, ya karena banyak orang mengartikan zuhud untuk meninggalkan dunia, tidak fokus di akhirat, bukan, tetapi meninggalkan sesuatu yang dia itu tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Ya, tapi kalau dia ada manfaatnya di dunia, membantu kita untuk memaksimalkan dunia kita sehingga kita akhirat kita itu maksimal, maka bukan itu maksud. Ya, misalkan
contohnya sekarang itu hal-hal yang sifatnya itu menghabiskan waktu kita yang sangat banyak misalkan, dan yaitu perkara dunia misalkan, maka itu lebih baik kita tinggalkan, ya. Wa targhibun fil akhirati, ya, dan membuat kita itu untuk bersemangat, ya, mengejar akhirat, wa na'imiha, dan nikmat-nikmat ada di dalam surga, di dalam akhirat tersebut. Kemudian yang ketiga, as-sawmu ba'asu anil afafi al-masakin, ya, dan ini yang paling banyak. Puasa itu membuat kita itu al-afaf ini lembut artinya, ya, bersikap lemah lembut kepada orang-orang miskin, atau bersikap kasihan kepada orang-orang miskin, masakin. Wasyuhuru bi'alamihim, dan merasakan apa yang mereka rasakan, dan merasakan apa yang mereka rasakan. Li'anna as-sha'im, karena orang yang berpuasa, yazuqu alamal ju', dia akan merasakan pedihnya rasa lapar, ya. Apalagi lupa makan sahur, Pak, ya. Bahaya, ya. Lupa makan sahur gitu, ya, Pak. Lupa buka, lupa makan sahur gitu, tidur, ya. Pingsan. Ya, jadi pas waktu buka sebelum maghrib tidur, bangun-bangun sudah selesai subuh gitu, ya. Oh, bikin sholat, ya. Makan siang. Tapi harus kita makan sedikit, kita makan sahur. ya, tapi harus ya, tapi harus kita makan sahur, ya, walaupun mungkin apa namanya Minum air. ya, apa istilahnya tadi itu, keyakinan itu apa? Sugesti kita itu mungkin sahur itu bagus, tapi tetap kita makan sahur, ya, karena Minum aja, ya, walaupun hanya minum air. minum sahur. Ya, salah satunya adalah kita Sahur minum. ya, mengambil berkahnya gitu, ya. Minum sahur. Makan sahur. Gimana Makan sahur. Nabi contohkan, Nabi contohkan. Sahur minum. Tidur lagi. Dan dia juga untuk mukhalafatul Yahud, ya, untuk apa namanya, menyelisihi orang-orang Yahudi, ya, dan tidak mesti banyak gitu, ya, yang penting makan gitu, ya, yang penting ada, ya. Ya. Harus kita makan sahur, ya. Cuma pasti segitu 1 bulan. Nah itu. Jadi kalau itu satu yang kita mau di situ segitu. Yang makan 3 kenyang itu berarti jual. Kemudian kita lanjut, wal atas, dan rasa haus, ya, atas, ya, rasa haus. Jadi dengan puasa ini kita bisa merasakan bagaimana mereka lapar, kemudian bagaimana mereka itu haus, ya. Ila ghairi dzalika minal hikamil balighati wal fawaid al-adidati, dan masih banyak hikmah-hikmah, ya, yang berbeda, dan begitu juga dengan faedah-faedah yang lainnya. Nah, yang sebelumnya ini, dia ini istilahnya muqaddimah, dia ini, ya. Nah, yang halaman selanjutnya ini, halaman 4 ini, dialah teknis, gitu, ya. Kita sudah masuk ke bagian teknisnya, bagian bagaimana cara. Ya, kita baca yang pertama, al-mas'alatul khamisatu, pembahasan yang kelima, syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat-syarat, ya, syarat-syarat wajib puasa Ramadan, ya, syaratnya, ya, artinya harus ada. Kalau nggak ada berarti puasa itu nggak ada. Itu namanya syarat, ya, yaitu adalah menjadi tolak ukur dari puasa tersebut. Kalau dia hilanglah ibadah tersebut, ya. Dan harus semuanya, tidak boleh sebagiannya. Misalkan di sini sebutkan 6. Kalau misalkan hilang 1, hilang semuanya. Jadi harus semuanya harus
dan semuanya tidak hanya di puasa. Sholat syaratnya lima-limanya harus ada. Kalau nggak ada satu, sholat itu tidak dianggap sah, tidak ada artinya. Ya. Yajibu siyama Ramadan ala man tawafarat fihi syurutu at-taliyah. Wajib puasa Ramadan kepada orang yang memenuhi, ya tawafarat, yang memenuhi di dalamnya asyurut at-tali, syarat-syarat yang berikut ini. Dan di sini ada 5 sebenarnya, 6 ini untuk perempuan. Ya, kalau untuk kita laki-laki ada 5. Ya banyak, ya disebut-sebutkan 5, ya, dan 5 ini sebenarnya kode, ya. Kayak apa namanya, sholat 5 juga, puasa 5 juga, ya, dan banyak hal-hal yang dia itu 5, ya, untuk mempermudah kita. Pertama, al-Islam, yaitu beragama Islam. Ini syarat yang pertama, harus beragama Islam. Berarti cek KTP di rumah, ya. Fala yajibu, nah di sini sebutkan dengan ya tidak wajib, wala yasih, dan tidak sah, tidak wajib, tidak sah as-siyama minal kafir, ya puasa dari orang yang kafir, yang tidak Islam, non Islam. Ya, jadi dia tidak diwajibkan. Ya, kalau misalkan ada orang yang non Muslim kita paksa dia harus puasa, maka itu kesalahan, gitu ya. Ya, karena mereka itu nggak wajib berpuasa. Kalau misalkan mereka puasa seperti di TV pasti banyak, gitu ya. Saya puasa untuk menghormati toleransi, ya, misalkan buat ikut-ikutan, gitu ya. Maka la yasih, nggak sah, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita bangga lihat dia luar biasa non Muslim tiba-tiba puasa, gitu ya. Maka di dalam Islam itu bukanlah sesuatu yang luar biasa, karena tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nggak masuk Islam. Ya, karena di dalam surah Az-Zumar, Ustaz Abbas masih lagi kita aja futihat, ya. Jadi nanti orang-orang kafir non Islam di akhirat nanti dia nggak akan seperti yang kita alami. Ya, ada hisabnya, ada penimbangan amalnya, kemudian ada apa namanya syaratnya. Enggak, itu orang yang beriman, itu orang Muslim. Kalau orang kafir langsung masuk Islam. Ya, futihat, ya abwa, pas mereka ke apa namanya ke akhirat langsung dibukakan pintu. Gak ada istilahnya dia kumpul di padang mahsyar, kemudian dia itu dihisab, kemudian dibagi kelompok-kelompok sesuai dengan jaminya, kemudian ditimbang amalnya, kemudian harus melewati sirat. Nggak ada seperti itu. Itu untuk orang Muslim. Ya, ada pun orang kafir, ya dia bukan Islam, langsung otomatis, gitu ya. Ya, langsung futihat abwabuha, langsung masuk, ya, di dalam neraka. Ya. Walaupun dia berpuasa, tapi nggak masuk Islam, nggak ada faedah. Itu berarti bukan hisab, ya. Nggak mengharap pahala, ya, mengharap langsung, lain, ya. Kemudian li'anna siyama ibadatun, karena puasa ini adalah ibadah. Ibadah itu adalah bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah. La tasihmu minal kafir, tidak akan sah benar dari orang yang kafir. Fa'idha aslama, bagaimana kalau dia Islam? Nah, ini ada Pak Tomo sebenarnya kalau kami ini, ya. Kalau dia Islam, dia udah besar, ya. Misalkan dia Islamnya umur 40 tahun, berarti selama beberapa tahun kemarin nggak puasa dia. Apakah harus dia kodok puasa selama dia Islam itu? Nah, di sini jawabannya la yalzamu bi qada'i ma fatahu, maka dia tidak diharuskan mengkodok apa yang telah lewat. Jadi apa yang dia lakukan sebelum Islam itu diampuni oleh Allah. Ya. Al-Islamu yafutu ma qablahu. Jadi Islam itu dia sendiri. Dengan dia masuk Islam, dosa-dosanya selama dia itu belum masuk Islam, selama kafirnya itu
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan dia tidak puasa, nggak mesti dia kodok tahun-tahun ya. Kodok tahun luar biasa. Nggak jadi susah. 40 bulan juga masuk Islam sekarang harus meninggal. Maksudnya apa? Ya, kemudian yang kedua al-bulugh, ya baligh, ya berumur baligh. Ya. Dan baligh ini sudah di dalam kitab fikih dijelaskan dengan jelas, ya, yaitu orang yang muhtalim untuk laki-laki, ini basah, ya, ataupun dia itu tumbuhnya rambut di area kepala. Dan umur maksimalnya itu minimalnya 15 ya. Kalau orang sudah 15 tahun ya, mau dia talim, mau dia itu mimpi basah atau nggak mimpi basah, atau dia itu nggak ada rambutnya atau ada, tapi udah 15 itu dikategorikan sebagai orang yang sudah balik ya. Karena bisa jadi ada orang yang dia itu apa namanya nggak mimpi basah, mungkin ada gitu ya, padahal umurnya sudah 20 tahun kan ya, terus dia bilang nggak balik gitu ya, seperti itu ya. Tapi dibatasnya ya, pertama di ulama Syafi'iyah di dalam kitab bahwa yang tidak takrib dia sebutkan 15 ya. Kalau perempuan gampang ya, al-haid ya, kalau orang perempuan ketika dia sudah haid itu sudah tidak balik ya, berapapun umurnya ya, berapapun umurnya kalau dia sudah haid sampai dia dikategorikan sebagai balik. Bagaimana kalau dia nggak haid, maka dipukul sama yang tadi 15 tahun ya, 15 tahun balik apa namanya haid tidak haid dikategorikan sebagai balik ya. Karena ada orang yang keterlambatan kadang-kadang ya, keterlambatan dari apa namanya psikologisnya, sehingga kadang-kadang hal-hal yang seperti ini telat ya gitu ya. Walaupun dia sudah besar, tapi apa namanya kelakuannya atau kebiasaannya itu masih kayak anak kecil gitu ya. Kemudian al-bulugh, fala yasihu siyam ala man lam yablugh haddal taklif ya, maka tidak wajib puasa bagi orang yang belum balik. Haddut taklif batasan mukallaf. Yang mukallaf di sini adalah artinya adalah Islam, balik ya, dan akil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qalam. Al-qalam itu istilah yang diangkat pulpen, maksudnya tidak dicatat ya. Ya, dimana kita ketahui bahwasanya di setiap manusia itu ada malaikat ya, ada malaikat yang mencatat amalan kita ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid ya. Semua yang kita lakukan ini sudah ada yang mencatatnya. Akan tapi ada saatnya catatan itu nggak ditulis, yang dicatat ya. An salasatin, dari 3 orang. Maka ada 3 orang yang kesalahannya tidak dicatat oleh malaikat. Disebutkan fadzakara minhum as-sabiyyu hatta yahtalim, yaitu anak kecil, as-sabiy, anak kecil sampai dia itu muhtalimun, sampai dia itu mimpi basah. Anak kecil yang di bawah umur ya, masih kecil sekitar 5, 6, 7, 8 itu, kalau dia melakukan kesalahan maka malaikat belum mencatat kesalahannya. Dan diantaranya juga ada 3 disebutkan di sini ya, yaitu wal majnun hatta yafiq ya, yaitu orang yang gila sampai dia itu sadar. Jadi orang gila apapun yang dia lakukan gak ditulis sama malaikat gitu. Makanya salah kalau kita debat sama dia gitu. Kemudian wal naim hatta yastayqi, begitu juga dengan orang yang tertidur sampai dia itu bangun. Misalnya ada yang tidur tiba-tiba nggak salam apa namanya ngomong kotor gitu misalnya, tapi tidur kita nggak sadar gitu ya. Ya, atau misalkan tiba-tiba apa namanya itu yang paling kayaknya gitu, maka nggak dicatat, dicatat. Walakin yang cuma satu dia tidak wajib saja. Walakin akan tapi yasihu as-siyama min ghairil balighi walau shoma. Akan tetapi sah puasa orang yang belum balik seandainya dia puasa.
Jadi kalau ada anak kecil belum balik umur 8, 9 misalkan belum balik, jadi dia puasa maka puasanya itu sah. Dan ketika dia kata sahha artinya itu dia ya. Dan di sini sebutkan idza kana mumayyizan, ketika dia itu mumayyiz. Mumayyiz itu ketika dia bisa mayyaza yumayyizu, artinya membedakan. Apa yang bisa dia bedakan benar dan salah. Ada fasenya anak itu dia mumayyiz seperti umur tahun ke-4. Dia sudah tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dia tahu dia mana-mana kata yang kotor, mana yang tidak kotor. Ya. Karena kita itu insan ala nafsihi basirah, Allah Subhanahu wa taala taruhkan di dalam hati kita ini settingan awal ya. Jadi kita tahu mana salah mana benar. Ya, dan ketika kita melakukan kesalahan al-ismu mahaka fi nafsika, ketika kita melakukan kesalahan otomatis jiwa kita ini dia yang memperingatkan kita. Contoh realnya misalkan ketika kita berbohong, pasti ada bisikan hati kita itu salah. Atau kita mencuri misalkan, ada pasti bisikan hati kita itu ini nggak boleh, ini salah. Ya. Dan itu yang Allah taruhkan sama kita. Ya. Dan itu ada ya Pak Pardennya ada yang ketika kita melakukan kesalahan ada bisikan ya, ada bisikan dalam hati kita. Gimana Pak ya? Ada ya bisikan-bisikan seperti itu ya. Ada ya, dan disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis ya. Ada settingan awal kita itu bagus kita sebenarnya. Semua bisikan setan itu. Makanya bilang hati nurani itu tak pernah bohong. Itu di hati nurani itu ya. Tapi Dia salah tahu saat malu. Itu kesalahan. sering dilawan gitu ya. Wa yanbaghi li wali amrihi, yang selayaknya bagi walinya, orang tuanya maksudnya, an ya'murahu bisyam, memerintahkan dia berpuasa. Siapa yang diperintahkan berpuasa ini? Mumayyiz ya, yang sudah berumur 7 tahun ke atas ya. Itu yang kita suruh dia untuk puasa. Liya'tadamu wa ya'lafuhu, yang untuk membiasakan dan untuk mengajarkan dia berpuasa. Ya, dan pahalanya ya orang yang mumayyiz yang belum balik itu diberikan kepada orang tuanya. Ya, diberikan kepada orang tuanya. Ya, adapun kalau dia melakukan dosa maka tidak dikembalikan kepada siapapun. Ya, artinya dia murni kesalahan, dia tidak dihitung dosa untuk dia ataupun untuk orang tuanya untuk yang mumayyiz. Ya, belum dicatat. Walaupun dia melakukan kesalahan, misalkan dia melakukan kotor, dia belum dicatat. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, Allah diberikan kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga al-aqlu, ya, sehat akal, akal sehat. Fala yajibu siyam 'ala al-majnun wa mu'taww, ya, tidak sah puasa dari orang yang gila dan semisalnya. Mana semisalnya? Orang yang mabuk, yang dikategorikan sebagai orang yang hilang kesadaran soalnya. Ya. Oke, silakan. Berarti tapi dosa mabuknya kena ya? Kena dia dosa. Dosa enggak puasanya enggak? Kena juga. Dia dapat dispensasi. Karena dia mabuk. Kenapa? Karena dia yang menyebabkan dirinya itu hilang sadar. Ya, dalam ilmu fikih itu ya, dia yang menginginkannya. Adapun gila nggak ada orang gila. Ya, kemudian as-sihah, ya ini penting, ada pembahasannya nanti, yaitu sehat, ya sehat. Faman kana maridan la yutiqu as-siyama lam yajib alaihi. Ya, barang siapa yang sakit dan tidak mampu ya berpuasa, maka tidak wajib baginya. Wa in sama sahha siyamahu,
seandainya dia memaksakan diri untuk berpuasa, puasanya sah dan berpahala. Ini qaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah, man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Untuk orang yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain. Fa'in zalal marad, ya, kalau misalkan penyakit itu hilang, ya, wajib alaihi qada'a, maka wajib bagi dia itu mengganti ma aftarahu min ayyamin, ya, apa yang dia tidak berpuasa dari hari-hari, beberapa hari yang dia itu tidak berpuasa. Ini sakit, dan nanti ada pembahasannya sakitnya. Ada sakit itu bisa sembuh dan ada sakit itu yang nggak bisa sembuh, ya. Intinya kalau misalkan sakitnya itu bisa sembuh, ya maka dia mengkodok, ya. Tapi kalau misalkan sakitnya nggak sembuh, seperti orang yang tua, kemudian atau misalkan puasanya itu banyak, gitu ya. Nah, seperti dia itu opname, gitu ya, maka dia itu dibolehkan fidyah dengan membayarnya atau menembusnya dengan memberi makan, ya, setiap hari satu orang fakir miskin, ya. Ya, tapi bisa digabung, ya, ya, ya bisa digabung, gitu. Bisa dia langsung di akhir itu berikan 30 orang, ya, atau 20, tergantung yang sudah dirapel, bisa dirapel gitu. Bisa dirapel, ya. Di Halloween nggak bisa ya, langsung 30 di awal nggak bisa ya. Nah, nggak bisa kayaknya. Coba tahu tengah-tengah Ramadan hilang penyakitnya. Ya, nggak ada kayaknya, biasanya di akhir, ya. Biasanya di akhir. Yang sakit, Ya, untuk yang dia itu sudah tahu nggak bisa sembuh, ya, kayak penyakit tua, ya, nggak ada yang bisa yakin dia itu muda lagi, gitu ya. Udah pasti tua, gitu ya, dan nggak mampu berpuasa, gitu ya. Maka dia bayar di akhir, ya, hanya kan di akhir, gitu ya. Kemudian al-iqamah ini diam, ya, berdiam, ya, mukim, ya. Fala yajibu shauma 'alal musafir, tidak wajib puasa bagi orang yang musafir yang dalam perjalanan jauh, ya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang tadi, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Bagi yang sakit ataupun yang safar, hendaknya dia berpuasa di hari yang lain. Kalau shamal musafir saha siyamahu, seandainya musafir puasanya sah, ya. Wa yajibu alaihi qada'a ma afṭara fis safari, ya, dan hendaknya dia itu mengqadha hari-hari yang dia itu tidak berpuasa. Dan di zaman sekarang, ya, masyaqqah as-safar, ya, beban safar di zaman sekarang di zaman dahulu itu beda. Dan sekarang kalau kita puasa di saat safar bisa zaman sekarang, ya. Ya, misalkan kita ke Lombok Timur, gitu ya, karena dia intikal menjadi mantikatin, yang berbeda dari tempat yang lain ke tempat yang lain, daerah yang lain ke daerah yang lain, mungkin ketika safar, ya. Tapi bisa kita berpuasa, ya, dan masih segar, ya. Misalkan Pak Fadil di Bina puasa, gitu, ya. Sore Mabuknya pas tengah malam. Mabuknya pas tengah malam. Karena ada yang sebelum naik bisa di tempat. Oh, harus aku berbuka dulu, nggak bisa, ya. Bisa di atas bisnya. Dan yang keenam ini dikhususkan untuk perempuan, yaitu al-khulu minal haid wan nifas, terbebas dari haid dan nifas, artinya tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas, ya. Nah, ini untuk khusus untuk perempuan, ya. Dan sini sebutkan fal haid wan nifasa la yajibu alaihi maqsiyam, ya, orang yang haid ataupun nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bal yahrum alaihima, seandainya dia maksa untuk puasa haram bagi dia, artinya berdosa dia. Kalau misalkan ada orang yang nifas, yang haid, dia puasa, gitu ya, maka yuhram, disebutkan dia itu berdosa, nggak boleh. Dia tahu sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli, ya, apabila dia itu sedang haid, dia tidak diperbolehkan untuk
sholat, walam tasum dan tidak juga untuk berpuasa. Kadzalika min naqsani diniha, dan itu adalah bentuk dari lemahnya agama perempuan. Ya. Wa yajibul qada alaihima, dan wajib bagi dia itu untuk mengqada puasa, tidak mengqada salat. Ya qauli Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalik. Ya, dulu kami ditimpa, maksudnya mendapatkan haid. Fanu'miru biqada'i shaum, maka kami diperintahkan untuk mengganti puasa. Wala nu'mar biqada'i shalah, dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Kalau salat tidak diqada, yang diqada itu adalah puasa saja. Ya. Dan kalau kita bertanya kenapa, maka ini adalah tauqifiyah, ya, ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan diperintahkan kita hanya mengqada puasa saja, tidak mengqada salat. Ya. Ya, ini yang berkaitan dengan syarat, ada 5, ya, Islam, balik, akil, sehat, dan iqamah. Semuanya harus ada. Kalau nggak ada, maka dia akan hilang. Ya, salah satu.